tentang tafsir Quran surat Al-Qadar. Pada Ustaz Jumarudin, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ummahat dan akhwat Majelis Ta'lim Aulia yang mudah-mudahan senantiasa di dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Ketua Majelis Ta'lim Aulia Ibu Dian Siti Kalsum dan juga MC kita yang sudah menghantarkan taklim sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita sore hari ini akan membahas surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar ini mayoritas ulama mengatakan masuk dalam kelompok surat Makkiyah atau turun sebelum Nabi hijrah. Dinamakan dengan Al-Qadar. Qadar artinya agung, mulia, karena malam itu diturunkan Quran yang agung. Jadi dinamakan dengan Al-Qadar karena qadar artinya agung, mulia. Jadi malam itu disifati dengan malam yang agung, bertambah keagungannya karena diturunkan Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Umat dan akhwat hafizakunallah, adapun hubungan surat Al-Qadar ini dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Alaq. Di surat Al-Alaq Allah memerintahkan Nabi SAW untuk membaca Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini perintah Allah kepada Nabi di surat Al-Alaq. Bacalah dengan nama Allah yang telah menciptakan. Bacalah dengan nama Allah yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Itu di surat Al-Alaq. Perintah membaca Quran dengan nama Allah. Kemudian di surat Al-Qadar ini Allah menjelaskan waktu turunnya Al-Quran. Surah Al-Alaq berbicara tentang perintah membaca Quran dengan nama Allah. Surat Al-Qadar menjelaskan tentang waktu turunnya Al-Quran itu. Yaitu turun pada malam kemuliaan, dan salah satu yang menyebabkan malam itu mulia adalah Quran. Nah, ummahat dan akhwat hafizakunallah, adapun kandungan umum surat Al-Qadar ini, yang pertama adalah surat ini berbicara tentang sejarah dimulainya turunnya Al-Quran. Yang kedua berbicara tentang keutamaan malam Qadar atas hari, malam, bulan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah berbicara tentang turunnya malaikat serta Jibril secara khusus untuk membawa cahaya, membawa berkah, membawa kebaikan untuk hamba-hamba Allah yang saleh, yang salihin dan salihat, di mana keberkahan, kebaikan dan nikmat itu datang dari yang paling penyayang, yaitu Allah Arhamur Rahimin. Ini tema secara umum. Sebelum kita masuk ke tafsir per ayat dari surat ini, mari kita pahami dulu bahwa apa yang disebut dengan turunnya Quran di malam Lailatul Qadar.
kita tahu bahwa Quran itu turun secara berangsur-angsur ya. Dari Jibril kepada Nabi Muhammad turun berangsur-angsur. Selama kurang lebih 23 tahun. Fase Mekah, fase Madinah, 23 tahun. Dan faktanya memang turun secara berangsur-angsur itu tidak semuanya di bulan Ramadan kan. Ya. Kalau demikian apa yang dimaksud dengan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Maksudnya adalah dimulai turunnya Al-Quran. Bukan turunnya Al-Quran secara keseluruhan kepada Nabi, bukan berarti keseluruhan Quran yang turun kepada Nabi itu di bulan Ramadan. Tetapi dimulai pertama kali turunnya kepada Nabi, dari ayat 1 sampai 5, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, itu kejadiannya itu pada malam Lailatul Qadar atau pada bulan Ramadan. Karena memang diutusnya Nabi juga itu terjadi pada bulan Ramadan. Itulah maksud daripada diturunkan Quran pada malam Lailatul Qadar, dimulainya turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan, bukan berarti keseluruhan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi itu diturunkan semuanya di bulan Ramadan. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Nah, ini sekali lagi maksudnya bermulanya turunnya Al-Quran itu, dimulainya turunnya Al-Quran itu adalah pada bulan Ramadan dan itu di malam Lailatul Qadar. Ini maksudnya. Ya. Umat dan akhwat hafizakunallah. Adapun sebab nuzul turunnya ayat ini, mari kita perhatikan beberapa riwayat. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Mujahid bahwa Rasulullah SAW menceritakan seorang laki-laki dari Bani Israel berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Jadi dia ini berperang selama 1000 bulan, tidak henti-henti. Maka orang-orang muslimin saat Nabi menceritakan itu takjub kagum. Waduh, hebat sekali itu orang itu. Bisa berjuang di jalan Allah 1000 bulan tanpa henti. Maka turunlah surat Al-Qadar ini, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, disebut di sini Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, ingin mengatakan bahwa bagi kalian ada yang lebih baik daripada Bani Israel tadi. Kalau dia berperang selama 1000 bulan, maka seandainya kalian mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, satu malam itu bisa mengalahkan laki-laki Bani Israel yang berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan itu. Nah, ini riwayat yang pertama. Kita juga nggak mungkin sampai usia 1000 bulan ya. Berjihad 1000 bulan juga tidak mungkin. Ya. Masa 10 malam berjuang nggak kuat juga. Ya. Ini juga agak-agak aneh ya. Ya. Kemudian riwayat yang lain dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid, sebutkan adalah Bani Israel, ada seorang laki-laki yang sholat malam. Sholat malam gak henti-henti sampai waktu subuh. Jadi malamnya tahajud. Tsumma yujahidul aduwa bin nahari hatta yumsi. Siangnya dia jihad. Dia berjihad di siang hari. Malamnya dia sholat malam. Jadi pendeta di malam hari, singa di siang hari. Dan dia melakukan itu 1000 bulan, selama 1000 bulan.
maka Allah turunkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, satu malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan sebagaimana ibadahnya orang Bani Israel tadi. Itu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari itu. Nah, ini karunia bagi kita, ya, umat Islam yang tidak diberikan kepada orang-orang sebelum kita. Orang-orang dulu ibadah usianya panjang-panjang, ya. Jadi kalau mereka memiliki usia yang panjang-panjang, maka mereka bisa berjuang panjang, bisa beribadah panjang. Kita ini usianya pendek-pendek. Ya, kata Nabi, umur umatku itu enggak akan melebihi 60-70 tahun. Sedikit sekali yang bisa lewat dari itu. Langka sekali yang bisa lewat dari itu. Jadi usia umat Muhammad ini secara kuantitas pendek. Tetapi secara kualitas mereka memiliki fasilitas-fasilitas yang bisa mengalahkan, ya, ibadah orang yang ribuan tahun ibadah atau ribuan bulan ibadah. Kita bisa kalahkan dengan satu malam, ya. Dan ini karunia besar, ya. Sehingga peluang kita masuk surga kalau kita memanfaatkan ini sangat luar biasa. Peluang kita untuk pahala kita melebihi usia biologis kita jauh lebih luar biasa, ya. Maka teknologi pun kan dikaruniakan kepada zaman-zaman akhir zaman ini, karena usia orang akhir zaman ini pendek-pendek. Maka mereka membutuhkan teknologi percepatan supaya usia yang pendek itu bisa produktif. Ya, maka usia pendek ini juga lah, ya, yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita malam berteknologi tinggi, ya. Speed yang luar biasa. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Jadi bukan cuma katanya kerja cerdas, tapi kerja cerdas. Bukan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas. Bukan ibadah keras, ya, tetapi ibadah keras dan cerdas. Nah, maka salah satunya fasilitas-fasilitas yang Allah anugerahkan kepada kita ini harus kita manfaatkan. Ummahat dan akhwat hafizakunallah, kita masuk ke tafsirnya. Mari kita masuk ke ayat 1. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami memulai menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr. Ya. Makanya ada kata Lailatul Qadar ini berarti kan turunnya diikat dengan waktu. Nah, ini menunjukkan bahwa makna di sini adalah dimulai. Karena kalau nggak disebut waktu, ini berarti bisa jadi maksudnya turunnya tidak terkait dengan waktu, tetapi turunnya mungkin bertahap. Ya. Jadi inna anzalna ini ada dua maknanya. Pertama, kami memulai turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi dimulainya. Makna yang kedua adalah kami turunkan Al-Quran sekaligus dari, ya, Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Sekaligus. Nah, sekali itu yang sekaligus pada malam Lailatul Qadar itu. Nah, kepada Nabi Muhammad untuk awal diturunkannya, pertama kali diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Jadi Quran itu pertama turunnya dua kali. Pertama dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, itu sekaligus. Ya. Dari situ kemudian kepada Nabi Muhammad, pertama kali turun, ayat pertama Al-Alaq itu 1-5, pertama kali turun di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, kemudian selanjutnya turun secara berangsur-angsur. Nah, sehingga makna inna anzalnahu di sini bisa bermakna arti sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, atau bisa bermakna turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad, yaitu dari ayat 1-5.
Ini makna inna anzalna. Fi lailatul qadar, yaitu pada malam yang mulia. Malam yang mulia itu malam yang berkah. Ad-Dukhan surat 44 ayat 3. Jadi penjelasan mulia di sini adalah malam yang berkah. Karena dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang berkah. Nah, makanya disebut malam qadar, malam yang mulia. Kenapa agung dan mulia? Karena malam itu malam berkah. Apa itu arti berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair. Kebaikan yang banyak lagi langgeng. Nah, itu berkah namanya. Maka usia yang berkah, contohnya apa usia yang berkah? Orangnya udah meninggal, tapi pengaruh manfaatnya, kebaikannya masih terasa. Ah, ini namanya berkah. Ulama-ulama kita udah meninggal. Yang dahulu, yang pengarang-pengarang kitab seperti Riyadhus Shalihin, Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi mereka kemanfaatan, nah itu namanya usia berkah. Kasratul khair. Nah, makanya berkah itu disebut tentara Allah. Kalau tentara Allah, kalau jatuh kepada yang sedikit jadi banyak. Kalau berkah itu datang kepada yang banyak, maka yang banyak itu akan banyak manfaatnya. Kalau dia jatuh kepada yang sakit akan disembuhkan. Kalau berkah ini mengenai orang miskin, yang miskin ini akan kaya. Nah, itu berkah itu tentara Allah. Nah, malam ini disebut malam qadar, malam mulia, dijelaskan di surah Ad-Dukhan tadi, karena dia malam penuh keberkahan. Ya. Makanya kalau mau dapat berkah, ya, itu malam itu harus dimanfaatkan betul. Ya. Umat dan akhwat hafizakunallah. Apalagi malam Lailatul Qadar itu di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, ini bertambah-tambah kemuliaannya. Pertama, malam Qadar itu adalah memang bulan yang dengan sendirinya sudah berkah. Ya. Karena sebelum turunnya Quran pun, ya, malam itu disebutkan adalah fiha yufraku kullu amrin hakim. Dalam surah Ad-Dukhan, ya, masih di surah Ad-Dukhan itu ayat 4 atau 5 kalau tidak salah, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu urusan, ya. Ini berarti malamnya memang sudah berkah. Diturunkan Al-Qur'an, bertambah keberkahannya. Ditambah juga di situ ada bulan Ramadan, bertambah keberkahan. Nah, ini pilihannya. Jadi kalau saya sering mengatakan Allah itu seringkali memilih-milih, ya. Memilih dari makhluknya, dipilih manusia. Yang manusia nanti dipilih lagi manusia terbaik. Siapa itu? Para nabi. Nanti dari para nabi itu dipilih lagi nabi yang terbaik, ulul azmi. Nanti dipilih lagi dari ulul azmi ini pimpinan para nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memilih tempat, yaitu pilih tempat, yaitu Mekah dan Madinah, Palestina, Masjidil Aqsa. Allah memilih masjid, tapi ada masjid yang lebih terpilih lagi. Nah, ini pilihan-pilihan. Allah memilih di antara perempuan itu, Allah pilih di antaranya adalah Maryam. Ya. Allah pilih. Ya. Allah memilih
dari 1 tahun itu Allah pilih bulan. Dari bulan itu Allah pilih ada hari terbaik, hari Jumat misalnya. Kemudian dari malam Allah pilih malam terbaik. Bulan dari bulan Ramadan. Ada 10 hari terbaik. 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terbaik ini ada malam-malam terbaik, malam-malam ganjil. Di antara malam-malam terbaik ini ada malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Kalau orang berarti bisa mendapatkan Lailatul Qadar, berarti orang pilihan. Karena Lailatul Qadar itu adalah malam terbaik, ya. Maka orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang terbaik. Ummahat dan akhwat hafizakumullah. Mari kita lanjutkan ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, memulai menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi tafsirnya gitu. Memulai turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya, kemudian dari sini kita bisa tahu bahwa kemudian kami sempurnakan penurunannya itu secara berangsur-angsur selama 23 tahun sesuai dengan kebutuhan kejadian. Ya. Jadi turunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad itu sesuai dengan sebuah peristiwa. Peristiwa ini membutuhkan ayat sebagai solusi turun. Nabi sedang bersedih, turun. Ya. Jadi ayat Quran turun itu adalah supaya sesuai momentumnya. Karena ketika ada sebuah peristiwa, turun ayat yang sesuai dengan peristiwa ini, maka ayat itu akan dirasakan chemistry-nya atau dirasakan menghujam. Nah, makanya sebagian orang itu seringkali menghafal Qurannya, ada juga yang menghafal Quran itu dengan saya mengalami peristiwa ini. Ayat Qurannya ada nggak sih? Nah, dia cari ayat Quran lalu dihafalkan ayat itu. Saya mengalami peristiwa ini. Ya, jadi mengqurankan peristiwa atau memperistiwakan Al-Quran. Nah, itu salah satu cara menghafal Quran sebagian orang. Memperistiwakan Al-Quran. Quran ini saya mau praktekin. Nah, itu namanya memperistiwakan Al-Quran. Atau saya punya peristiwa ini, ada nggak ayat yang terkait dengan peristiwa saya ini? Nah, itu ketika kita berinteraksi dengan Quran sesuai dengan sebuah peristiwa, itu ayat itu akan menghujam ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, itu akan mempengaruhi jiwa kita yang sangat luar biasa. Nah, inilah mengapa Quran itu diturunkan kepada Nabi berangsur-angsur, ya, agar Quran itu bisa mengokohkan Nabi, bisa liutsabbita bihi fuadak, untuk menguatkan hati Nabi. Ummahat dan akhwat hafizakumullah. Di dalam ayat ini Allah mengagungkan Al-Quran dengan 3 cara. Pertama, Allah menyebutkan penurunan itu dengan dirinya, bahwa kami yang menurunkan Al-Quran. Kata kami di dalam Al-Quran itu biasanya terkait dengan perbuatan Allah. Allah seringkali menggunakan kata kami dalam konteks perbuatan, dalam konteks memberi nikmat, menciptakan, menjadikan, menganugerahkan. Allah sering menggunakan kata kami. Tetapi dalam konteks perintah untuk ibadah, untuk menyembah, untuk berharap, Allah nggak pernah menggunakan kata kami. Tapi aku. Sembahlah aku. Ya. Hanya kepadakulah hendaklah kalian berharap dan bertakut. Jadi kalau konteks ibadah, taat, itu selalu Allah menyebutkan taatlah kepadaku, sembahlah aku. Tapi dalam konteks dia menciptakan, memberikan anugerah, Allah menyebut kata kami. Ya, karena dalam penciptaan itu
penciptaan itu mengandung banyak sifat. Untuk menciptakan misalkan sebuah gedung misalkan kan membutuhkan banyak sifat, sifat sabar, sifat ilmu, kekuatan, ya, dan sifat-sifat yang lain dalam satu perbuatan. Maka kata kami ini untuk menunjukkan banyaknya sifat Allah ya dalam penciptaan itu. Karena dalam ciptaan itu dibutuhkan sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat keagungan. Maka Allah menggunakan kata kami. Yang kedua, kata kami ini biasanya Allah melibatkan makhluknya. Ya, seperti kami turunkan Al-Quran, di situ kan melibatkan Jibril. Menciptakan manusia, itu terlibat suami dan istri. Ada keterlibatan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh istri. Yang akan menyebabkan kualitas dari bayi ini juga bergantung kepada peran-peran yang juga kita lakukan. Maka di sini kata kami di sini. Nah, di sini Al-Qur'an Allah menyebutkan kata kami untuk menunjukkan keagungan Al-Qur'an itu. Yang kedua, Allah tidak menyebutkan di sini inna anzalnal Qur'an, tapi inna anzalnahu. Tadi kata ganti di sini. Ya. Kami turunkan dia. Nah, kan nggak disebut secara jelas dia itu, kenapa nggak langsung aja inna anzalnal Qur'an gitu. Tapi inna anzalnahu. Ini menunjukkan Quran itu agung, sehingga apabila kami turunkan, langsung terlintas di benak semua orang yang dimaksud itu Quran. Itu saking agungnya Quran. Ya. Kalau ada satu kata disebut lalu identik dengan sesuatu, oh berarti ya itu agung sekali. Ya, sesuatu itu. Nggak perlu kita sebut tegas, orang udah paham maksudnya itu gitu ya. Kami turunkan dia. Kan mestinya kan inna anzalna Al-Quran kan, tapi dia dengan anzalna hu-nya itu kata ganti Quran. Ya. Orang udah paham gitu. Sama kayak kita begini. Ya tergantung dia yang di atas. Kita kan sering begitu ya. Kapan merit? Ya tergantung dia yang di atas. Udah paham kita. Dia yang di atas itu siapa? Ya. Bukan berarti orang yang lagi nyolong jambu, bukan. Ya. Tapi maksudnya Allah gitu. Itu saking agungnya Allah, saking populernya Allah gitu. Sehingga kata dia itu udah langsung gitu kepada Allah. Begitupun ketika kata turun ini disebutkan tanpa menyebutkan apa yang diturunkan, cukup disebut kata ganti ini untuk menunjukkan keagungan yang diturunkan itu. Begitu besar pengaruhnya. Begitu dia menjadi buah bibir. Begitu dia berada di tengah-tengah masyarakat saat itu, sehingga yang dimaksud Quran itu sudah paham. Inna anzalnahu. Sehingga tidak perlu menyebutkan secara sharih, secara jelas. Yang ketiga, ya, Quran itu agung karena dia menambahkan kemuliaan bagi sesuatu. Jadi, sebagian mengatakan bukan Ramadan yang memuliakan Quran. Tapi Quran itu yang memuliakan Ramadan. Nah ini. Bukan Ramadan yang membuat Quran itu mulia, tapi karena Quran, Ramadan itu menjadi mulia. Maka di sini disebutkan bagaimana Al-Quran itu diagungkan oleh Allah. Begitu agung Al-Quran itu. Karena dia membuat sesuatu yang terkait dengan Quran jadi agung. Makanya malaikat yang diberi tugas menurunkan Quran, maka malaikat teragung, malaikat Jibril. Malaikat terbaik siapa? Jibril. Ya. Kenapa? Karena dia yang menyampaikan Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang menerima Quran sebaik-baik Nabi. Wah, itu semua yang terhubung dengan Quran jadi terbaik.
bulan yang diturunkan Quran menjadi bulan teragung. Makanya satu-satunya bulan yang disebut dalam Quran namanya cuma Ramadan. Bulan yang lain nggak disebut namanya. Nggak ada di bulan yang lain disebut namanya di Quran. Nggak ada. Dan penyebutan Ramadan juga karena terkait dengan Quran juga. Kalau puasa nggak perlu disebut bulan Ramadan. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nggak ada kata Ramadan di situ. Tapi kalau di bawah ketika menyebut bulan kaitannya dengan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Iya, betul. Ya. Ketika di malam terbaik, malam Lailatul Qadar, malam yang diturunkan Quran, malam terbaik. Umat yang mendapatkan Quran disebut umat terbaik, khairu ummah. Tempat yang diturunkan Quran, Mekah, Madinah, menjadi tempat terbaik. Jadi semua yang ada kaitannya dengan Quran, berkah insya Allah. Ya, berkah gitu ya. Makanya anak-anak kita kalau sering berinteraksi dengan Quran, wah anak-anak kita jadi anak-anak yang berkah, insya Allah. Kayaknya jangan jauh-jauh dari Al-Quran ya. Quran itu berkah ya. Ummahat dan akhwat hafizakunallah. Kemudian ayat berikutnya Allah menyebutkan keutamaan malam tersebut. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Setiap Al-Quran menyebut kata wa ma adraka di Quran apa saja? Al-Haqqah, wa ma adraka mal Haqqah. Nanti kalau ada wa ma adraka, apalagi ayat wa ma adraka di Quran? Ma adraka mal qari'ah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Itu kalau ada ayat wa ma adraka di dalam Quran, itu artinya itu di luar kemampuan manusia untuk mengetahui hakikatnya. Ya, al-haqqah, hari kiamat itu. Kamu nggak akan tahu, bisa membayangkan sebenar-benarnya seperti apa hari kiamat itu. Itu di luar kemampuan akalmu. Tak ada bahasa yang bisa menjelaskannya. Gitu. Tak ada kemampuan manusia yang bisa mengetahui hakikatnya. Karena Allah berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Manusia itu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Yang sedikit itu saja manusia juga nggak tahu banyak juga. Gitu. Nah, sesuatu yang disebut setelah wa ma adraka itu sesuatu yang keagungannya tak ada yang bisa mampu menjelaskannya manusia. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ya. Yang disebut di sini adalah Lailatul Qadar. Berarti kalau didahului oleh kata wa ma adraka, ini berarti agung sekali Lailatul Qadar. Nggak ada satupun yang mampu bisa menjelaskannya. Gitu kira-kira. Kayak apa keagungannya itu seperti apa? Ya seperti surga ada. Kata Nabi, surga itu belum pernah ada mata yang melihatnya. Belum pernah ada telinga yang mendengarkannya. Ya. Kemudian tidak bisa dihayalkan oleh hayalan manusia. Waduh, itu berarti itu nggak bisa ya, kita ini kan terbatas banget ya, terbatas banget gitu. Sementara itu sesuatu yang di atas super rasional istilahnya, suprarasional ya, bukan irasional, suprarasional. Itu di luar kemampuan manusia itu. Dan Allah ketika menyebut Lailatul Qadar itu dengan bahasa ini, wah kamu nggak bakal tahu kayak apa itu. Oh, dahsyat nih ayat ini. Cuma kalau wa ma adraka ini biasanya dikasih semacam kisi-kisi dikit. Ya, istilahnya tuh bocorannya dikit doang. Enggak dibuka semuanya. Tabir dari Lailatul Qadar itu enggak dibuka semuanya.
Maka di sini Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Nah, ini untuk bocoran dikit nih. Ini di luar kemampuan kamu. Kamu nggak bakal mengetahui kayak apa agungnya tuh malam. Tapi tak bocorin dikit ya. Gitu. Tak kasih tahu kisi-kisinya dikit aja. Gitu. Ya, secuil aja lah kasih tahu ya. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Kamu pokoknya nggak bisa deh tahu kayak apa hebatnya itu. Kapan kita tahu hakikat surga? Kita nggak akan tahu loh rahmat Allah yang sesungguhnya sebelum masuk surga. Jadi selama ini kita makan minum semuanya sehat dengan rahmat Allah. Itu kamu belum tahu. Kamu baru akan tahu rahmat Allah beneran itu kalau kamu udah masuk surga. Baru tahu sesungguhnya. Nah, malam Lailatul Qadar itu bocorannya dikit ya, gitu. Dia satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan tuh bukan sama dengan 1000 bulan. Kan lebih baik dari 1 bulan. Berarti nggak sama dong. Kalau sama tuh sama dengan 1000 bulan. Enggak, ini mah lebih baik dari biasanya orang Arab itu seringkali dia misalkan dia terdiam 1000 bahasa. Gitu kan, seringkali kan itu. Kata 1000 itu tidak menunjukkan sebenar-benarnya 1000 gitu. Mereka ingin seandainya diberikan usia 1000 tahun. Ya kan? Kata 1000 itu bahasa. Jadi nggak bisa dianalogikan gitu. Ini bahasa nggak bisa menjelaskannya gitu. Tapi bocoran dikit ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Oke, sebelum kita jelaskan lanjut, apa sih arti qadar secara bahasa? Ya? Qadar secara bahasa diantaranya artinya menetapkan. Makanya takdir itu dari kata qadar. Ya, malam takdir. Ya, makanya malam penetapan perjalanan hidup makhluk selama setahun ke depan itu di malam Lailatul Qadar itu ditetapkan. Ya. Jadi kalau kita ingin tahun depan nih lebih baik, kita minta dah malam itu, malam Lailatul Qadar itu. Karena dia malam penetapan. Inilah makna firman Allah dalam surah Ad-Dukhan, surat 44 ayat 3-4 tadi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Sungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkahi. Sungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu ditetapkan segala urusan bijaksana. Ditetapkan. Nah, berarti qadar artinya pertama adalah penetapan. Yang kedua, artinya pengaturan. Malam pengaturan. Pada malam itu Allah mengatur strategi bagi Nabi Muhammad untuk mengajak manusia kepada kebajikan. Itu juga di malam itu. Yang ketiga artinya kemuliaan. Kemuliaan, malam mulia. Karena malam itu mulia, maka apapun yang dilakukan di malam itu berbeda dengan malam-malam yang lain. Berarti sampai pahalanya pun beda. Kadang-kadang kan kita sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu kan jadi beda. Sholat sendiri lengkap Al-Fatihahnya. Sholat berjamaah karena kita masbuk, nggak kebagian Fatihah kita misalkan karena udah waladhdallin amin, imam udah baca surat, tetap saja sholat jamaah lebih baik. Artinya, ibadah yang dilakukan di malam itu, karena malam mulia itu memiliki nilai yang berbeda dengan dilakukan di malam-malam yang lainnya. Makanya kan kita kalau beribadah pada hari tertentu, puasa di hari Arafah misalkan, di hari
Asyurah, Tasu'ah, Asyurah. Itu kan pahalanya luar biasa. Itu berarti sama. Ketika kita di malam Lailatul Qadar ini malam mulia, ibadahnya pun nilainya berbeda. Nah, mulia boleh jadi orang-orang yang serius beribadah di malam itu akhirnya dimuliakan. Ya, dimuliakan. Yang tadinya dia tidak dikenal. Yang tadinya rezekinya kurang jadi tambah. Dimuliakan dia. Kemudian kata qadar ini artinya juga sempit. Qadar itu artinya juga sempit. Jadi malam Lailatul Qadar, malam sempit. Kenapa malam sempit? Oh, karena saat itu malaikat-malaikat itu turun memenuhi bumi. Itu nggak lihat aja tuh. Jadi desek-desekan tuh. Nah, jadi sempit. Ya, makanya dalam surat apa tuh, Bu? Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Nah, ada tuh. Apabila Al-Fajr ya, wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Faqadara di situ artinya sempit loh. Ya, kata qadar itu artinya sempit. Jadi bahasa Arab itu menarik. Ini kalau belajar bahasa Arab itu qadar artinya mulia. Qadar artinya takdir, qadar artinya kedudukan. Ya. Qadar artinya sempit. Malam itu malam sempit. Ya, bumi sesak dipenuhi malaikat. Ya, umat dan akhwat yang dimuliakan Allah. Jadi intinya kata qadar ini adalah malam yang sangat mulia. Bagaimana tidak mulia? Cukuplah kita tahu malam itu diturunkan Al-Quran, itu sudah mencukupi kemuliaannya. Karena satu malam di mana cahaya ilahi menerangi alam raya, memberikan petunjuk kepada umat manusia, satu malam itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan, di mana kehidupan manusia di dalam kegelapan. Ya. Maka itulah makna Al-Qadar ya, secara bahasa. Umat dan akhwat hafizakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika datang Ramadan Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum syahru Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan mubarak berkah. Allah wajibkan puasa, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan dibelenggu." Termasuk yang disebutkan di sini adalah di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan tidak bisa mendapatkan itu, sungguh orang itu telah diharamkan dari kebaikan. Siapa yang merugi? Nggak dapat Lailatul Qadar, itu rugi banget. Kecuali kalau Allah bilang begini ya, carilah Lailatul Qadar di 12 bulan. Itu kita susah nyarinya. Bulan yang mana ya? Bulan yang mana ya? Gitu. Allah persempit. Carilah Lailatul Qadar tuh di bulan Ramadan. Wah, asik. Di bulan Ramadan tuh Lailatul Qadar. Tapi di awal, di tengah, apa di ujung ya? Lailatul Qadar. Bingung kita. Oh, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Makin menyempit tuh. Asik tuh kita tuh nyarinya. Akhir. Tapi ganjil genap. Ganjil genap. Nah, kan kita masih nanya. Yang mana nih? Yang genap apa yang ganjil? Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Waduh. Itu berarti mungkin nggak dapat. Ya mungkin. Orang udah dikasih udah dibatasin gitu, dipagerin nih. Pokoknya nyarinya di sini ya, gitu ya. Jadi istilahnya petanya itu udah jelas gitu. Ini maka siapa yang nggak dapat? Ente mau dapat uang 1 triliun tuh ya.
Cuma 10 malam Anda bekerja. Dapat uang 1 triliun loh kalau ente mau. Lalu ente nggak mau bekerja 10 malam itu. Aduh, bodoh kali kau. Kan gitu. Rugi sekali. Pasti kita bilang bodoh tuh orang nggak mau begadang 10 malam. Padahal dia dapat uang 1 triliun. Pasti kita katakan yang nggak mau bodoh. Lalu bagaimana dengan Lailatul Qadar ini? Nah, ini luar biasa ya Lailatul Qadar ini. Bahkan kalau kita misalkan tidak bisa puasa dengan sungguh-sungguh sehingga diampuni dosa, maka ada ayat yang mengatakan tarawih deh sungguh-sungguh diampuni dosa. Makanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa puasa Ramadan sungguh-sungguh diampuni dosanya. Aduh, saya nggak bisa sungguh-sungguh puasa. Ya udah deh, sholat tarawihnya sungguh-sungguh. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Salat tarawihnya sungguh-sungguh ya. Aduh, saya enggak sungguh-sungguh kalau tarawih. Dikasih lagi man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kamu sungguh-sungguh deh di 10 malam terakhir tarawihnya. Kamu akan diampuni dosa-dosanya. Oke, kita lanjutkan ummahat dan akhwat. Ini keutamaan pertama tadi wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ini keutamaan malam itu. Keutamaan yang kedua bagi malam itu adalah jadi keutamaan pertama tadi di ayat wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua adalah di ayat 4. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzal, malaikat turun berangsur-angsur. Nah, ini kalau tanazzal ada tasdidnya, ini menunjukkan turun banyak dan berangsur-angsur. Turun malaikat warruh dan ruh fiha di malam tersebut. Ada yang mengatakan yang namanya ruh di sini adalah Jibril. Ya. Karena Jibril itu kan biasanya turunnya dulu karena menurunkan wahyu. Iya kan? Nah, wahyu udah nggak akan turun lagi. Berarti Jibril nggak akan turun lagi. Tapi khusus 10 malam terakhir, Jibril itu turun lagi. Nah, maka di sini ruh di sini adalah Jibril. Ya. Disebut secara khusus karena kemuliaannya, karena kehususannya dibandingkan dengan para malaikat. Jadi malaikat apa aja yang turun, wallahu alam. Tapi di sini menunjukkan derasnya turunnya sampai disebut qadar. Qadar itu artinya sampai sesak gitu. Berdesak-desakan itu. Turun untuk apa? Untuk urusan yang telah Allah tetapkan untuk 1 tahun ke depan. Biizni rabbihim. Malaikat itu turun, mereka bukan turun dengan maunya mereka. Tapi turun itu atas perintah Allah. Biizni rabbihim. Surat Maryam ayat 64. Surat 19 ayat 64. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Nggak akan turun kecuali atas perintah Allah. Kita tahu kalau malaikat turun kayak apa tuh malaikat itu. Simbol-simbol kebaikan, simbol-simbol keberkahan. Di antara faidah turunnya malaikat adalah karena malaikat itu melihat di bumi ini ada macam-macam ketaatan yang tidak ada di penduduk langit. Malaikat itu ketika di Ramadan melihat ketaatan yang nggak ada di penduduk langit, maka mereka turun tuh. Kemudian malaikat mendengarkan rintihan orang-orang yang bermaksiat.
ternyata itu lebih disukai oleh Allah daripada suara tasbihnya orang yang bertasbih. Orang-orang yang bermaksiat, yang menyesal, menangis, penyesalan orang yang bermaksiat itu jauh lebih disukai oleh Allah daripada suaranya orang yang bertasbih. Ketika ada suara itu di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu salah satunya adalah bulan di mana semua orang yang tadinya jauh dari Allah tiba-tiba ingin mendekat. Jadi kayaknya memang dikondisikan, ayo siapa yang mau berbenah diri, ayo sini. Maka semua orang tuh di bulan Ramadan tuh tiba-tiba ingin memperbaiki diri. Gitu. Maka malaikat melihat fenomena itu, mereka berkata kepada malaikat-malaikat yang lain, ayo yuk kita dengarkan yuk suara yang paling Allah sukai melebihi suara tasbihnya orang yang bertasbih. Yaitu tangisnya orang yang bertaubat. Nah, jadi malaikat melihat ada ketaatan di muka bumi yang nggak ada di langit. Kenapa? Karena ketaatan di malam itu ketaatan yang spesial. Sehingga malaikat pun menginginkannya. Jadi ibaratnya kan gini. Ada bintang di langit, tapi kita yang di bumi melihat keindahan itu. Maka orang-orang yang taat di bumi ini seperti bintang di langit bagi penduduk bumi, tapi ini bintang di bumi bagi penduduk langit. Wah, ini luar biasa. Ummahat dan akhwat hafizakumullah. Sama kayak kita pengen ke Mekah. Siapa yang pengen ke Mekah angkat tangan? Yang pengen aja. Siapa yang kepengen ke Mekah angkat tangan? Ya Allah, yang angkat tangan ya Allah mudahkan untuk pergi haji dan umrah dalam waktu dekat ya Allah. Iya Ustadz, amin. Kan pengen ke sana, kenapa? Karena kita tahu ketaatan di sana dengan ketaatan di sini beda. Gitu, makanya kepada pengen ke Mekah. Nah, malaikat di langit itu pengen turun di malam itu karena ada sesuatu yang khusus. Jadi pengen ke bumi. Allahu Akbar. Ummahat dan akhwat hafizakumullah. Yang berikutnya. Terakhir. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Malam yang diliputi oleh kebaikan dengan turunnya Quran dan malaikat tadi, itulah malam salam. Malam keselamatan. Ya, malam keselamatan. Mari kita lihat salam ini artinya apa sih salam? Ya. Yang jelas salam itu salah satu dari nama Allah. Assalam. Ya. Assalam. Salam artinya kebebasan dari segala macam kekurangan. Selamat. Makanya assalamualaikum. Semoga Anda selamat. Selamat dari apa? Dari musibah. Selamat dari kekurangan. Selamat lahir batin. Makanya selamat dari penyakit. Selamat dari kemiskinan. Selamat dari kebodohan. Jadi selamat dari hal-hal yang kekurangan tuh. Ini salam tuh artinya begitu. Makanya kenapa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Jadi surga itu darus salam. Kenapa surga itu darus salam? Bukan Brunei Darussalam ya. Surga Darussalam. Karena di surga itu nggak ada kekurangan. Nggak ada kekurangan di surga. Di surga itu nggak ada sakit. Nggak ada sakit di surga. Jadi kalau mau nggak sakit, ya masuk surga. Di surga itu nggak ada capek. Makanya nggak ada tidur di surga. Nggak ada capek kok. Ya. Di surga itu nggak ada mati. Nggak ada tua. Jadi makin muda, makin muda, makin muda, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Jadi suami ibu nanti makin ganteng, makin ganteng, makin ganteng. Nggak ada makin jelek. Orang jelek nggak ada di surga pokoknya.
Insya Yang Allah. tua-tua tuh nggak ada di surga. Orang tua nggak masuk surga, yang tua-tua. Karena kalau dari surga jadi muda semuanya. Salam. Jadi malam itu disebut dengan salam. Nah, salam ini berarti bisa jadi maksudnya malaikat tadi mengucapkan salam. Malaikat tadi mengucapkan salam. Jadi orang-orang yang taat pada malam itu didoakan salam oleh para malaikat sehingga mereka ini mungkin yang sakit jadi sembuh, kan gitu. Yang punya kekurangan dicukupkan, yang punya hajat. Nah, ini salam. Kekurangan dihilangkan itu. Bisa juga salam itu adalah kedamaian. Kenapa? Ya, karena di malam itu malaikat turun. Jadi hati kita ini penuh dengan ketentraman, kedamaian. Nah, maka di dalam kitab Ar-Ruh, Ibnul Qayyim itu mengatakan, ya, hati yang mencapai kedamaian dan ketentraman mengantarkan pemiliknya dari ragu kepada yakin. Jadi yang ragu jadi yakin. Karena ada as-salam, dari bodoh kepada ilmu, dari lalai kepada ingat, dari khianat kepada amanat, dari riya kepada ikhlas, dari lemah kepada teguh, dari sombong kepada tahu diri. Inilah jiwa yang mencapai kedamaian. Jadi orang ini transformasi banget, bertransformasi. Orang ini berubah. Waduh. Makanya kalau 10 malam terakhir itu benar-benar kita gunakan untuk bisa dapat tuh. Biar kita bisa berubah. Berubah semuanya. Dari kekurangan menjadi berkelimpahan. Ya. Anak kita gimana supaya cepat berubah? Kita ajak dia untuk 10 malam itu. Yang ingin berhenti dari kecanduan, kemaksiatan, dan malam itu coba. Salam. Salam ini hatta matla'il fajr. Sampai terbit fajar. Artinya doa keselamatan tadi, anugerah keselamatan tadi, terus-menerus dicurahkan kepada orang-orang yang taat di saat itu, sampai terbit fajar. Tapi sebagian kaum sufi mengatakan sampai terbit fajar dari sebelah barat. Nah, gitu. Artinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini ya adalah orang yang akan mendapatkan keselamatan hidup, kedamaian hidup, ketenangan, keberkahan, kebaikan sampai hari kiamat, sampai dia mati. Subhanallah. 10 malam itu menentukan kita. Masa kita nggak mati-matian? Maka dari sekarang, mumpung Ramadan belum datang, Ramadan kali ini mau mati-matian saya. Mau mati-matian saya untuk betul-betul dapat Lailatul Qadar. Ya. Ummahat yang dimuliakan Allah. Awal surat tadi berbicara tentang turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya. Dan Al-Quran itu dilukiskan oleh Allah sebagai petunjuk menuju jalan as-salam. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 16, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan-jalan salam, ke jalan keselamatan. Nah, jadi betapa luar biasanya Quran, betapa luar biasanya malam Lailatul Qadar, betapa cintanya dan sayangnya Allah kepada kita semuanya. Sehingga Allah menyediakan ya kepada kita satu kesempatan yang luar biasa ya. Yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita. Ya, bisa memperbaiki keadaan kita, dan itu adalah malam Lailatul Qadar. Ini yang saya sampaikan.
Saya serahkan ke MC kita untuk melanjutkan. Silakan, Bu. Iya, Masya Allah. Iya. Jazakallah Ustadz. Masya Allah, penjelasannya luar biasa. Silakan, Bu. Iya. Jazakallah Ustadz, penjelasannya. Wajazakillah. Iya, rasanya kurang sekali saya mendengarkan penjelasan tentang surat Al-Qadar sore hari ini ya. Mungkin begitu pula ya ibu-ibu yang lain juga sepertinya kita masih ingin sekali mengetahui lebih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang ada di dalam kandungan surat Al-Qadar tersebut. Di mana malam itu begitu mulianya ya, sampai suara tangisan kita, suara rintihan manusia itu sangat dirindukan oleh Allah pada malam itu ya, di mana malam itu begitu banyak malaikat yang turun ya, hingga bumi itu menjadi sempit ya, dan kita menjadi hiasan bagi penduduk langit ya, ibarat kita melihat memandang sebuah bintang. Nah, kita itu ibarat bintang bagi penduduk langit. Masya Allah. Ya, baik ibu-ibu majelis taklim yang saya cintai karena Allah. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Ustadz terkait dengan paparan surat Al-Qadar sore hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terkait dengan agenda kegiatan yang sudah dilakukan oleh Majelis Taklim Aulia. Ya, jadi ada beberapa kegiatan. Sebentar Ustadz ya, mohon waktu sebentar ya Ustadz. Monggo silakan. Ya. Jadi ada beberapa program yang insya Allah kami laksanakan. Yang pertama adalah santunan anak yatim, kemudian pembagian sembako, dan ada juga kaleng sedekah Rp2.000 setiap hari. Ya, insya Allah ini semua sudah berjalan ya, yang dikomandoi oleh divisi sosial. Nah, ada juga rekening sedekah ya melalui Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia. Mohon maaf ini saya pakai HP ya, jadi agak kecil sekali tulisannya. Iya. Bagi ibu-ibu yang ingin berdonasi ya, dapat menyalurkan donasinya ke Bank Syariah Indonesia melalui rekening 716961179 atas nama Majelis Taklim Aulia. Kemudian kegiatan yang lain adalah Majelis Taklim Aulia membuka pendaftaran tahsin online dengan kontak person Ibu Yana dan Ibu Azizah. Mungkin Ibu bisa catat nomor teleponnya. Dan ada juga kegiatan Odoj One Day One Juice. Subhanallah ya, bisa membantu kita ya untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an. Kemudian ada lagi kegiatan yang terbaru ya. Ini kegiatan terbaru dari Majelis Taklim Aulia yang tahun ini insya Allah sudah sudah di launching, yaitu tim pemulasaran jenazah kesturi MT Aulia. Ya, bagi yang membutuhkan bisa menghubungi saya di 0812-86111097. Ya, jazakumullah khairan katsira. Ya, baik Ibu-ibu, saya buka pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya, boleh langsung atau boleh menuliskannya di kolom chat. Ya, mumpung kita bertemu dengan narasumber yang luar biasa ya sore hari ini. Saya Bu Ratih. Oh ya, silakan Ibu Vini ya. Vini, baik Bu Vini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, tadi saya agak ketinggalan untuk mohon diulang keterangan Ustadz tadi dalam kitab Ar-Ruhnya Ibnul Qayyim tadi. Itu saya agak ketinggalan tadi yang Ustadz sampaikan. Oh iya, tentang makna as-salam tadi Bu itu. Ya. Ya. Jadi kata Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh ketika beliau berbicara tentang kedamaian dan ketentraman hati, beliau mengatakan
hati yang damai dan tentram itu adalah hati yang berpindah dari ragu kepada yakin, dari bodoh kepada ilmu, dari lalai kepada ingat, dari khianat pada amanat, dari riya kepada ikhlas, dari lemah kepada teguh, dari sombong kepada tahu diri. Nah, itulah alamat jiwa yang telah mencapai as-salam. Dan ini pun bisa dijadikan bukti kalau orang itu telah mendapatkan qadar. Ya, hatinya jadi bersih dari salam, qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak ada gunanya harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Salim sama dengan salam, seakar, ya. Nah, itu berarti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hatinya akan dibersihkan sehingga hatinya menjadi salim, menjadi bersih, ya, yang tadi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim tadi. Bersih dari ragu, bersih dari riya, bersih dari lemah, bersih dari sombong, bersih dari kebodohan, yaitu qalbun salim. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Apa? Iya, ada lagi ibu-ibu yang ingin ditanyakan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Maya. Apa kabar, Bu Maya? Alhamdulillah baik, Ustadz. Ustadz, tadi menarik sekali ya tentang arti kata qadar yang menetapkan tadi. Nah, kita udah ditetapkan Allah di Lauh Mahfuz bahwa nasib kita begini-begini. Tapi apakah doa dan silaturahmi ataupun sedekah-sedekah yang kita lakukan itu bisa membuat Allah merubah ketetapan kita itu, Ustaz? Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Maya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi ikhtiar kita itu justru dia melayani takdir itu sendiri. Jadi kita itu akan dimudahkan untuk melakukan yang sudah ditakdirkan untuk kita. Jadi boleh jadi ketika kita berdoa, nah jadi doa itulah yang kemudian berkhidmat atau mengabdi kepada takdir itu. Ya, jadi doa itu tidak merobek takdir, tapi doa itu dia melayani takdir itu sendiri. Makanya kalau kita berdoa itu tanda takdir kita baik, gitu. Ya, tanda takdir kita baik gitu. Ketika kita silaturahim, itu takdir kita baik. Ya, karena ikhtiar kita itu dia tidak bisa menghancurkan dinding takdir. Makanya doa itu adalah dia pelayan bagi takdir itu sendiri. Silaturahim itu melayani takdir itu sendiri. Nah, maka karena kita tidak tahu takdir kita, ya, maka kita lakukan doa yang terbanyak. Ya, Umar bin Khattab itu punya ungkapan, aku tidak khawatir dengan tidak dikabulkannya doa. Tapi aku khawatir jika aku tidak berdoa. Karena jika aku berdoa, tidak mungkin tidak dikabulkan. Karena buat apa Allah menggerakkan hati saya untuk berdoa jika dia tidak ingin mengabulkan? Masya Allah. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Iya. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama Bu Maya. Iya. Ustaz, kalau malam Lailatul Qadar itu kan seperti kita ketahui ya, ada tanda-tanda fisik ya. Ada tanda-tanda fisik yang terjadi. Ya. Itu bagaimana Ustaz? Ya, memang ada hadis-hadis yang berbicara tentang tanda-tanda fisiknya. Ya. Tetapi tanda-tanda fisik ini tidak mutlak. Karena misalkan ya terkait dengan sinar matahari ya. Gimana kalau di daerah yang sinar mataharinya agak
susah gitu ya di bagian-bagian kutub misalkan, atau pas Ramadan itu di musim hujan misalkan. Ya, sehingga itu tidak mutlak gitu. Di zaman Nabi ya mungkin saat itu yang Nabi sampaikan. Tetapi sebenarnya lebih kepada kata salam tadi sebenarnya yang sangat menjadi indikator orang itu mendapatkan Lailatul Qadar. Ketika hatinya dipenuhi dengan salam, kedamaian yang ditafsirkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tadi, ya. Karena gini, kadang-kadang kan orang itu ada sebuah momentum, mungkin 1 jam, 2 jam. Yang 1 jam atau 2 jam itu menjadi momentum perubahan bagi seseorang. Misalkan seorang ibu, saya dulu memutuskan untuk menutup aurat itu ketika saya mengalami kejadian itu. Iya kan? Saya tersadarkan. Nah, kan itu. Maka orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu yang disebut dia ini turun salam ke dalam hatinya itu. Sehingga dia welcome untuk kebaikan itu. Betul-betul menggugah dia untuk berubah. Itu yang lebih disepakati orang mendapatkan Lailatul Qadar. Adapun ciri-ciri fisik tadi ya agak sulit itu diberlakukan pukul rata di semua negara karena kondisi cuacanya pun beda-beda ya. Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana Ibu-ibu? Masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Kadang-kadang kita agak miris ya Ustadz dengan perilaku masyarakat di sekitar kita ya Ustadz ya. Begitu banyak sebenarnya orang-orang yang sebenarnya bertemu pada malam Lailatul Qadar itu ya. Tetapi tidak menggunakan, tidak memanfaatkan malam Lailatul Qadar itu untuk beribadah gitu ya Ustadz ya. Ya. Jadi gini sebenarnya nggak mungkin kalau kita jujur menginginkannya lalu nggak dapat tuh nggak mungkin. Cuma karena qadar malam kemuliaan ini kadarnya kan banyak, ada yang mendapatkan sekian persennya, ada sekian persennya, ada sekian persennya. Ya, orang-orang yang sudah berpengalaman setiap Ramadan dia intens sekali dengan 10 malam terakhir itu akan merasakan perubahan dalam hidupnya. Cuma kan kita nggak bisa, nggak boleh ngaku-ngaku dapat kan gitu ya. Saya dapat Lailatul Qadar itu. Tapi sebenarnya masing-masing kita nih kalau boleh bercerita, saya yakin banyak cerita yang bisa kita sampaikan gitu. Cuma kan kita khawatir ngaku-ngaku ya. Karena memang iya sih, yes gitu. Nggak mungkin gitu loh. Kita 10 malam itu sungguh-sungguh, lalu hidup kita itu nggak ada yang Allah beri, itu mustahil. Karena kita berinteraksi kepada Allah yang maha dermawan, yang maha baik, yang maha memberikan rezeki, yang maha kaya. Terus 10 malam kita sungguh-sungguh nggak dapat apa-apa, nggak mungkin. Saya pikir nggak mungkin. Pasti dapat. Nah, saya secara pribadi saya tidak tahu saya mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak. Allahu a'lam. Tapi dalam perjalanan Ramadan yang saya lalui, tentu kesungguhan saya jauh dari orang-orang soleh gitu ya. Masih jauh. Tapi untuk ukuran saya dulu dengan saya sekarang, saya melihat ya ada sedikit peningkatan, tapi bukan dibandingkan dengan orang. Karena banyak orang yang lebih baik daripada saya. Saya melihat, merasakan, susah diceritakan bahwa selalu ada yang baru yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Ketika kita sungguh-sungguh mencari di 10 malam terakhir itu. Ya, saya nggak bisa menceritakannya, tapi saya merasakan bahwa selalu saja di tiap tahun
saya mendapatkan yang anugerah baru dari Allah. Dan itu selalu ada kaitannya dengan 10 malam terakhir yang saya berusaha untuk maksimal di situ. Wallahu a'lam bishawab. Maka saya senantiasa ketagihan gitu